Reaksi autoredoks. Reaksi autoredoks itu sebenarnya terbagi dua ya. Ada namanya yang pertama reaksi disproporsionasi dan reaksi komproporsionasi. Kita akan melihat perbedaan kedua jenis reaksi autoredoks ini. Yang pertama reaksi disproporsionasi adalah reaksi redoks di mana oksidator ya, ini di garis bawahi, ini oksidator dan reduktor ya, oksidator dan reduktor adalah zat yang sama. Zat yang di sini maksudnya adalah unsur yang sama. Unsur ya, bukan senyawa yang sama ya. Unsur yang sama. Reaksi komproporsionasi adalah reaksi redoks di mana hasil reduksi dan hasil oksidasi adalah zat yang sama. Ini saya pertegas lagi, zat di sini maksudnya adalah unsur yang sama. Jadi harus dalam bentuk unsur, tidak boleh dalam bentuk senyawa. Oke, langsung kita perhatikan contohnya. Nah, di sini kan kita tentukan dulu Bilox semuanya. Ini katanya disproporsionasi. Ini berarti 0, ya. K ini berarti plus 1, O min 2, H plus 1. KCl berarti K plus 1, Cl min 1, KClO, K plus 1, O min 2, ini Cl minus 1, plus 1 ya. H2O berarti hanya plus 1, ini min 2. Ini kan ada 2 sebenarnya nih, makanya dia plus 2 total H di sini. Maka kalau kita lihat yang mengalami perubahan di sini adalah Cl berubah dari 0 menjadi minus 1. Nah, 0 menjadi minus 1 itu turun, berarti ini reaksi reduksi ya. Ini reaksi reduksi. Nah, Cl juga berubah ini. Dari kiri ke kanan juga Cl berubah. 0 menjadi plus 1 berarti naik. Maka ini oksidasi. Maka kalau kita lihat di sini, yang menjadi oksidatornya siapa? Oksidatornya adalah Cl2. Yang menjadi reduktornya siapa? Cl2 juga. Nah, Cl2 itu kan berarti di sini adalah unsur Cl ya. Nah, jadi harus dalam bentuk unsur dia yang mengalami perubahan menjadi oksidator dan reduktor sekaligus. Jadi reduktor dan oksidatornya sekaligus adalah unsur yang sama. Maka itu dikatakan reaksi disproporsionasi. Komproporsionasi ini berarti hasilnya yang unsur yang sama. Kita cek. H2SH itu plus 1. Ada 2 berarti totalnya di sini plus 2. Maka S ini min 2 dong ya, supaya 0. SO berarti ini min 2. Kan ada 2 berarti ini plus 4 total O. Min 4, sorry. Min 4 total O, maka S-nya plus 4. Ini S-nya unsur berarti 0. H2O berarti di sini hanya plus 1. H2O itu pokoknya plus 1 dan min 2 udah pasti itu ya. Maka di sini kita lihat terjadi perubahan Bilox siapa? S dari H2S menjadi S unsur. Ini min 2 menjadi 0 itu naik, maka ini reaksi oksidasinya. Nah, di sini S juga berubah dari SO2 plus 4 menjadi 0 ya. Di sini juga kan, maka ini reaksi reduksi. Nah, kalau kita cek hasil reduksinya siapa nih? Hasil reduksinya adalah S. Hasil oksidasinya siapa? S juga. Jadi hasil oksidasinya adalah unsur yang sama, maka itu namanya reaksi komproporsionasi. Tadi saya katakan tidak boleh unsur. Di sini zatnya itu harus unsur ya, nak. Tidak boleh senyawa. Karena kalau dia senyawa itu tidak boleh. Oke, tadi saya katakan ini harus unsur. Ini juga ya zatnya itu harus dalam bentuk unsur yang sama. Tidak boleh senyawa. Kalau contoh senyawa seperti ini misalnya ya. H2O ini menjadi H2 plus O2. Nah, H2O di sini ini plus 1 ya. Tapi kan ada 2 plus 2. Maka ini min 2. Ini unsur 0, ini unsur 0. Nah, coba kita cek ini maka reaksinya di sini reduksi karena biloksanya turun.
Oksigennya naik, 2 menjadi 0, maka ini oksidasi. Nah, kalau kita lihat di sini reduktornya kan yang mengalami oksidasi H2O kan. Oksidatornya kan juga H2O. Nah, oksidator dan reduktornya sama. Apakah ini tergolong disproporsionasi? Tidak. Ini adalah reaksi redoks biasa. Redoks biasa, bukan reaksi autoredoks. Kenapa? Karena yang menjadi reduktor dan oksidatornya itu walaupun sama, tidak dalam bentuk unsur. Nah, tadi kan saya katakan harus dalam bentuk unsur. H2 itu kan kita tahu adalah senyawa. Maka yang reaksi yang saya buat contoh ini, dia bukan termasuk autoredoks, tapi redoks biasa. Nah, seperti itu, ini mohon diperhatikan. Sekian dari saya, thank you. Semoga bisa dipahami dengan baik.